Salam, selamat pagi bagi jemaat semua yang di kelompoknya masing-masing, bahkan di rumah sekeluarga. Kami ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat menikmati ibadah di kelompok kita, sekali lagi di kelompok masing-masing. Pagi hari ini saya selaku gembala sidang mengingatkan supaya kita tetap setia, tetap cinta Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam berbagai masalah kita yang kita hadapi pada hari ini atau tahun ini. Karena itu pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya ingin menyampaikan satu judul, yaitu jangan menyerah. Saudara, jangan menyerah. Nanti ini ada 3 session. Hari ini saya akan sampaikan satu session dengan 3 poin. Nah, judul ini tadi sekali lagi saya ulangi, jangan menyerah. Di ayat teks kita ada di Filipi pasal yang ke-4, ayatnya yang ke-13, ayat yang sangat begitu hafal, ayat yang sangat begitu kita dengar atau kita baca sendiri. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, sekali lagi di sini dikatakan untuk mendukung judul khotbah saya, yaitu jangan menyerah, yaitu ayat teks ini segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Seringkali Bapak Ibu kita melakukan segala sesuatu untuk kehidupan kita, untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk segala aktivitas kita. Kita semuanya ingin mendapatkan hasil yang baik atau mencapai kesuksesan dalam hidup ini. Tapi satu kalimat yang saya berikan, jangan menyerah, ini modal utama. Ayat teksnya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus. Saya ingat benar tahun 80-an, waktu Mike Tyson juara tinju dunia yang tidak bisa banyak, yang tidak bisa mengalahkan, bahkan di KO hanya setengah ronde, 1 ronde. Tapi ada seorang yang namanya Holyfield untuk menghadapi Mike Tyson, saudara, di celana bawah ditulisi Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ayat ini memotivasi petinju ini secara dunia, secara fisik, saudara. Akhirnya apa? Saya melihat hanya satu-satunya petinju yang bisa mencapai 8 ronde melawan, yaitu Mike Tyson. Mike Tyson dikalahkan ronde yang ke-8, saudara. Ini suatu mujizat di dalam ayat ini. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia, di dalam Yesus. Holyfield memiliki satu iman bahwa dia mampu menghadapi. Bahkan telinganya Holyfield digigit sampai jatuh. Tetapi dengan hal begitu, Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Holyfield mengatakan, Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku bisa mengalahkan Mike Tyson, juara dunia tinju yang berulang-ulang meraih juara yang tidak terkalahkan dalam musim itu. Saudara dan saya, bagi hari ini saya akan kembali kepada teks saya. Orang-orang yang berhasil itu mulanya rata-rata adalah orang yang bersahaja, tidak memiliki apa-apa, alias miskin, saudara. Namun satu hal yang menarik dalam diri mereka adalah, saya katakan, dalam diri mereka memiliki, di sini dikatakan sikap tidak mengeluh karena kesulitan dan kegagalan yang mereka alami. Uniknya, orang yang pantang menyerah ini tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyerah, tidak pernah mundur. Dia jalan terus. Karena apa? Ayat pertama tadi mengatakan, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia, di dalam Yesus.
Untuk meraih sukses tadi saya katakan rata-rata orangnya bersahaja, tidak memiliki apa-apa, atau biasa dikatakan orang miskin, tetapi memiliki karakter, memiliki kebiasaan pantang menyerah, tidak pernah mengeluh apapun kesulitan yang dialaminya. Saudara dan saya akan menyampaikan satu pokok bahasan pada saat ini. Ya. Kita akan menyimak bahasan yang pertama di sini, bahwa orang yang pantang menyerah, orang yang tidak pernah mengeluh, di sini dikatakan memiliki resep yang diajarkan oleh Alkitab untuk tidak menyerah dalam apapun yang kita hadapi. Firman Tuhan memiliki resep supaya kita untuk menghadapi masalah, menghadapi kehidupan, tidak menyerah. Ada resepnya di dalam Alkitab kita. Ini poin pertama yang saya sampaikan, memiliki subjudul kita tidak menyerah kalau kita tidak mengandalkan diri sendiri. Ini poin pertama yang saya bawakan hari ini, bahwa dikatakan sekali lagi kita tidak menyerah kalau kita tidak mengandalkan diri kita sendiri. Berarti mengandalkan Tuhan. Dan tadi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia yang kita miliki, kita mengandalkan Tuhan. Karena di sini dikatakan sekali lagi bahwa orang yang pantang menyerah itu yaitu orang yang gigih, orang yang tidak pernah mundur dalam selangkah pun untuk menghadapi masalah. Sekali lagi saya katakan poin pertama, kita tidak menyerah kalau kita tidak mengandalkan sendiri. Kita tidak menyerah kalau kita tidak mengandalkan diri sendiri. Ayat firman Tuhan saya akan bacakan di dalam Yohanes 15, saudara. Ayat juga yang sangat kita hafal, ayatnya yang kelima, Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ini tidak pernah usang buat kita. Karena orang yang tidak pernah menyerah itu dikatakan dengan jelas di dalam ayat ini, orang ini menempatkan Yesus di dalam hidupnya. Karena ayat ini bahwa akulah pokok anggur. Pokok anggur itu adalah Tuhan. Kamulah itu adalah kita-kita, rantingnya ini. Barang siapa yang tinggal di dalam aku, di dalam Yesus, di dalam Tuhan, aku di dalam dia. Tuhan mengatakan orang yang di dalam Tuhan, Tuhan akan ada di dalam kita. Saudara-saudara, kalau kita hidup ini, di dalamnya kita ini ada Tuhan. Saya percaya ada kekuatan yang supranatural yang saudara dan saya yang tidak biasanya bisa kita lakukan karena Tuhan ada di dalam kita. Dengan jelas dikatakan sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu dikatakan dengan jelas kali ini, diri kita, hidup kita ini adalah tergantung daripada Tuhan. Dalam poin ini, kita tidak menyerah kalau kita tidak mengandalkan diri kita. Berarti kita harus mengandalkan Tuhan. Kenapa? Kenapanya ada 3, saudara, di sini. Pertama, diri kita ini terbatas dalam segala hal. Diri saya, diri saudara, diri kita semua ini terbatas dalam segala hal. Kemampuan kita, kekuatan kita, pandangan kita, jangkauan kekuatan kita, segala terbatas. Paling saya bisa jalan kaki paling tinggi atau mungkin paling jauh mungkin 5 kilo pp, berarti 10 kilo begitu. Itu kemampuan saya. Saya tidak bisa berjalan sampai 15 kilo. Saya berjalan sampai 20 kilo. Keterbatas kemampuan kita. Pemikiran saya juga demikian. Perkalian saja 5 tambah 5 25. Kalau dilanjutkan hanya sampai berapa yang kita hafal. Terbatas. Karena kita ini
Yang pertama adalah terbatas kemampuan kita. Dalam segala hal, kita ini terbatas dalam banyak hal. Tadi saya katakan pandangan kita terbatas, kekuatan kita terbatas, atau mungkin pengertian kita terbatas. Segala hal dalam hidup kita terbatas. Karena yang tidak terbatas adalah Tuhan. Yang tidak terbatas adalah Tuhan. Dikatakan dengan jelas di dalam Mazmur 74 ayat 17. Mazmur 74 ayat 17. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi. Musim kemarau dan musim hujan, Engkaulah yang membuatnya. Saudara, ini Tuhan kita. Tuhan yang menetapkan batas-batas bumi ini. Pulau yang besar, dunia yang besar, planet yang besar, semua yang menentukan Tuhan. Ini dalam arti Tuhan kita, Tuhan tidak terbatas. Yang menentukan musim kemarau, yang menentukan musim hujan, yang menentukan musim salju, yang menentukan musim dingin, dan lain sebagainya. Kutub utara, kutub selatan, semua yang menentukan adalah Tuhan. Tidak terbatas kekuatan Tuhan. Karena itu kita yang terbatas ini, mari kita akan bersandar kepada kekuatan Tuhan yang terbatas. Seperti ilustrasi saya yang pertama, satu kesaksian adalah petinju Holyfield bisa mengalahkan Mike Tyson yang begitu kuat. Musuh-musuh yang lain puluhan petinju yang lain hanya setengah ronde, hanya satu ronde, satu kali pukul sudah terkapar. Tapi Holyfield lebih kecil dan memiliki kemampuan karena dia percaya di dalam dia segala perkara dapat ditanggung. Karena kekuatan kita adalah kekuatan daripada Tuhan. Berikutnya saudara, dari yang satu ini poin yang ketiga. Diri kita ini tidak mengetahui banyak hal. Diri kita, pengetahuan kita tidak mengetahui banyak hal. Juga terbatas pengetahuan kita. Kemampuan kita memikir, kemampuan kita merencanakan, semuanya terbatas adanya. Kita baca lagi penunjang ayat ini di dalam Yeremia. Yeremia pasal 33 ayatnya yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara, di sini karena kita ini adalah orang yang pengetahuan diri kita adalah dikatakan di sini tidak mengetahui banyak hal. Pengetahuan kita terbatas. Tetapi Tuhan memberikan arahan dalam firman ini, berserulah kepada Tuhan. Saudara dan saya disuruh oleh firman ini berseru kepadaku. Dikatakan di sini dengan jelas, maka aku akan menjawab. Saudara minta apa? Pengetahuan apa? Hikmat apa dari Tuhan? Dengan jelas di sini, maka aku akan menjawab. Engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Kalau kita berseru kepada Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan. Kemampuan kita, pengetahuan yang terbatas ini oleh Tuhan akan diberi pengetahuan yang luar biasa. Karena di sini dikatakan dengan jelas akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Tuhan akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Mungkin orang lain tidak memahami, kita sendiri tidak memahami, tetapi Roh Tuhan akan memberikan kita hal-hal yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui, yang kita saudara dan saya tidak kita ketahui. Itu bisa terjadi dalam hidup kita kalau kita berseru kepada Tuhan. Karena dengan keterbatasan kita, kita hanya mengandalkan dan berseru kepada Tuhan. Poin yang terakhir dalam
Topik yang saya sampaikan hari ini adalah diri kita tidak mampu. Ya, di sini dikatakan mengetahui atau hal-hal yang akan datang. Saudara dan saya, diri kita ini tidak mampu. Ya, di sini tidak mampu mengkaji hal-hal yang akan datang. Mungkin bisanya kita hanya memprediksi, mengira-ngira. Kalau prediksinya benar, kira-kiranya benar, baru benar saya. Kapan hari saya ngomong begini sekarang terjadi. Bahwa kita sekali lagi, diri kita ini tidak mampu mengkaji hal-hal yang akan datang. Seringkali dulu beberapa tahun yang lalu, tanggal sekian bulan sekian Tuhan akan datang. Banyak orang yang pintar mengatakan itu, semuanya kecelik bahasa Jawanya. Tidak terjadi, karena dalam hidup kita tidak tahu hal-hal yang akan datang. Nanti saudara dan saya keluar dari rumah setelah mendengarkan firman ini, nanti di luar apa yang terjadi, kita tidak tahu. Karena diri kita, yaitu di sini tidak mampu mengkaji hal-hal yang akan datang atau memprediksi apa yang akan terjadi di muka kita atau besok atau kapan apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Ayat yang paling terakhir di Amsal, saudara. Amsal 27 ayatnya yang pertama. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Saudara, kita diingatkan Tuhan, janganlah kita ini memuji diri karena esok hari, atau mungkin prediksinya, atau mungkin perkiraannya. Tetapi di sini firman Tuhan lebih lanjut mengatakan, karena saudara dan saya ini tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Kalau kita sebagai orang yang pantang menyerah, tidak pernah menyerah, pasti kita hanya tergantung kepada Tuhan. Kehidupan kita, apa yang akan terjadi besok, kita hanya berserah diri dan berdoa yang baik untuk esok. Mengatakan yang positif, mengatakan yang benar, itu supaya akan terjadi. Karena perkataan itu adalah doa, saudara. Karena itu kita sebagai orang yang beriman, dengan judul tadi, jangan menyerah. Apa yang hari ini saudara alami dalam keluarga? Pekerjaanmu merosot dalam penghasilan. Anak istrimu mungkin ada yang sakit. Keluarga kita ada yang mungkin kesulitan, ada problema. Sekali lagi, jangan menyerah. Libatkan Tuhan dalam hidup kita, dalam hidup saudara dan saya. Seperti di Yohanes 15 ayat 5. Kita ada di dalam Tuhan, dan Tuhan ada di dalam kita. Kita akan memiliki kemampuan untuk bertahan, untuk melanjutkan kehidupan ini. Terpujilah Tuhan, ini yang dapat saya sampaikan untuk menguatkan seluruh jemaat Tuhan, para hadirin yang mendengarkan apa yang saya katakan dalam firman ini. Jangan menyerah. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati buat Bapak Ibu saudara sekalian. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan dan untuk mengakhiri ibadah kita pada kesempatan ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hamba-Mu menyampaikan firman. Kiranya Tuhan akan memberkati, kiranya Tuhan akan menolong jemaat Tuhan yang mendengar, siapapun yang mendengar, yang hari ini lemah, yang hampir menyerah, hampir putus asa, akan bangkit karena firman. Terima kasih Engkau memberkati firman ini di seluruh jemaat Tuhan dan semua orang yang mendengar. Ampuni segala hamba-Mu kekurangan kelemahannya, dan juga Engkau memberkati supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa dan mengucap syukur buat firman Tuhan pada kesempatan ini. Kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu mendatang.